Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta untuk KM memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada KM. Kita bertemu lagi setelah materi sebelumnya. Ibu mau tanya dulu nih, kabar kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, untuk memacu semangat nih, kalian kayaknya masih lemas-lemas karena masih pagi, mungkin belum ngopi atau belum sarapan. Ibu ada tepukan untuk semangat. Jadi seperti biasa kalian juga mungkin sering melakukan ini, sering mendengar ini. Jadi gini, tepuk semangat, semangat gitu. Oke, baik. Lanjut. Tepuk semangat, semangat. Oke, bagus. Selanjutnya, Ibu mau tanya, ini sekarang hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, ya. Bagus. Selanjutnya, bentar ya. Hadir semua, kemudian hari ini untuk materinya yaitu mengenai, sudah terbaca? Tidak. Aduh, Ibu perjelas lagi ya. Sudah jelas? Nah, sebelum belajar Ibu minta dibersihkan dulu mejanya dari sampah-sampah mungkin yang masih ada, bajunya dirapihkan terlebih dahulu. Kemudian Ibu tanya, suara Ibu jelas tidak? Jelas, bagus. Kemudian sebelumnya kalian apakah masih ingat materi sebelumnya membahas apa? Ingat, Bu. Klasifikasi makhluk hidup. Ya, betul. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu dibagi menjadi berapa? 4. Nah, Ibu minta coba sebutkan 4 itu apa? Klasifikasi alamiah, muatan, filogenetik, dan modern, Bu. Iya, betul. Kalian masih ingat ya. Kemudian Ibu tanya lagi nih mengenai bagaimana sih urutan tingkatan takson yang kalian ketahui yang sudah dipelajari juga sebelumnya? Kingdom, filum, kemudian divisi, kelas, ordo, famili, kemudian genus. Nah, betul, spesies yang ketinggalan 1. Ya, betul ya, kalian masih ingat, alhamdulillah. Kemudian Ibu mau tanya nih kan di filum atau divisi. Jadi berbeda ya, untuk filum filum itu untuk hewan, divisi itu untuk tumbuhan. Kemudian, nah Ibu mau tanya lagi, untuk tingkatan takson, famili, genus, dan spesies itu terdapat pada apa? Virus, Bu. Nah, betul, pada virus. Jadi masih ada kaitannya materi sebelumnya dengan materi yang sekarang. Nah, Ibu mau bertanya lagi nih, untuk mempelajari virus itu menurut kalian penting nggak sih? Penting. Karena apa? Ya, betul. Untuk mengetahui bahayanya, untuk mengetahui mungkin ada manfaatnya. Nah, jadi kita harus mempelajari virus ini karena penting untuk kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran boleh dibacakan oleh satu orang. Silakan. Megrah. Peserta didik mampu menjelaskan asal virus dengan memperhatikan gambar-gambar yang berkaitan melalui model pembelajaran discovery learning dan diskusi secara berkelompok untuk lebih memahami terkait asal, bentuk, dan struktur virus. Peserta didik mampu menjelaskan reproduksi virus melalui kajian literatur dan diskusi agar peserta didik lebih memahami materi terkait reproduksi virus. Peserta didik mampu mengidentifikasi klasifikasi virus dengan memperhatikan ciri-ciri virus melalui kajian literatur agar peserta didik dapat
Nah, betul. Terima kasih kepada Anugerah Hati. Jadi ini tujuan pembelajaran itu tujuan yang harus kita capai hari ini. Jadi nanti kalian bisa mengukur tujuan pembelajaran ini bisa tercapai atau tidak. Nanti melalui LKPD dan melalui pembelajaran selanjutnya. Untuk alur pembelajarannya yaitu mengenai pretest dulu. Nanti setelah ini kalian akan ada pretest, kemudian bagi kelompok, ada collecting data, pengolahan data, kemudian setelah itu presentasi dan kesimpulan, kemudian nanti akhirnya ada post test. Teknik penilaiannya. Jadi dalam pembelajaran pertemuan kali ini, teknik penilaiannya itu ada pengetahuan dinilai dari post test dan pretestnya, kemudian ada sikap ketika bekerja kelompok dari disiplinnya, sikap gotong royong, bernalar kritisnya, kemudian dari keterampilan itu dari presentasi kalian. Untuk pretest silakan, ini linknya melalui Google Form sudah Ibu sediakan. Nanti setelah kalian mengklik link tersebut akan muncul seperti ini. Akan muncul tampilan seperti ini. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengisi pretest ini. Silahkan diisi pretestnya mulai dari sekarang. Baik, waktu sudah selesai. Apakah kalian sudah mengisi? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu sudah menyiapkan beberapa gambar di sini. Yang pertama, coba kalian bisa mengidentifikasi tidak ini gambar orang yang terkena penyakit apa? Yang pertama. HIV, betul. Kemudian gambar yang kedua, cacar monyet. Yang ketiga, COVID. Yang keempat, apa? Rabies, pintar. Nah, untuk penyakit-penyakit ini, COVID dan cacar monyet, mungkin terakhir-terakhir ini penyakitnya sudah diperbincangkan oleh halayak ya, karena memang menyebar begitu banyak seperti yang kemarin-kemarin itu cacar monyet ya. Jadi Ibu di sini minta kalian mengidentifikasi apakah penyakit yang Ibu sediakan ini disebabkan oleh virus atau bukan, dan apakah semua penyakit di sini disebabkan oleh virus atau bukan. Nah, untuk pertanyaannya seperti ini. Apakah semua penyakit disebabkan oleh virus? Nah, boleh kalian langsung berhipotesis ya. Simpan dulu hipotesis kalian, kemudian sekarang Ibu akan membagi kelompok dulu, jadi menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kemudian ini kelompok 3. Kalian silakan duduknya sesuai kelompok kalian. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Selanjutnya Ibu membagikan LKPD. LKPD Ibu sudah share di WhatsApp grup. Kalian tinggal buka, kemudian isi LKPD-nya. Setelah mengisi, nanti kalian presentasi. Paham? Ibu kasih waktu untuk pengisian LKPD 30 menit ya. Silahkan dengan kelompoknya masing-masing, dan ada penilaian tadi seperti berdisiplin, gotong royongnya, bernalar kritisnya, Ibu akan menilai dari sana. Paham? Oke, silahkan diisi. Untuk LKPD-nya Ibu tampilkan. Ibu tanya dulu nih kepada kelompok 1. Gimana? Ada kesulitan? Bu, untuk pengisiannya boleh dari sumber mana aja? Ya, untuk pengisiannya itu boleh dari sumber mana saja. Kalian boleh mencari sebanyak-banyaknya sumber yang kalian sumber relevan ya, yang relevan dari mana saja, mau dari Google atau dari jurnal itu lebih bagus. Baik, Bu, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan?
Ya. Jadi untuk penyakitnya boleh mencari lagi dari selain yang 4 tadi. Oh iya boleh, kalian boleh mencari lagi selain jenis penyakit yang ibu sediakan gambarnya, kalian boleh mencari sebanyak-banyaknya, lalu kalian identifikasi itu disebabkan oleh apa, apakah oleh virus atau bukan. Begitu. Gimana kelompok 1 udah ada progresnya sampai mana? Udah sampai hipotesis sudah ada? Sudah, Bu. Sudah. Kemudian kelompok 2, hipotesisnya udah ketemu belum hipotesisnya? Sudah, Bu. Sudah. Bagus. Kemudian kelompok 3, sudah sampai mana? Apakah sudah sampai tahap pengisian di tabel? Sudah, Bu. Sudah. Bagus, kalian semangat ya. Harus semangat mengisi LKPD-nya. Waktunya sudah selesai ya, 30 menit. Jadi sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil isi kalian, hasil kerja kelompok kalian. Ibu mau minta untuk kelompok 1 maju ke depan, mempresentasikan hasil LKPD-nya. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1. Hipotesis dari kelompok 1 itu tidak semua penyakit disebabkan oleh virus, semua penyakit disebabkan oleh virus. Lalu untuk hasil dan pembahasannya itu, penyakit yang disebabkan oleh virus itu seperti COVID-19, cacar monyet, HIV, rabies yang disebabkan oleh lalu ada yang disebabkan oleh bukan virus tetapi disebabkan oleh bakteri, yaitu seperti diare, tifus, pneumonia, tetanus. Lalu penyakit itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu penyebab penyakit yaitu virus dan bakteri. Penyakit yang disebabkan oleh virus itu seperti COVID, HIV, cacar monyet, dan rabies. Akan tetapi untuk penyebab bakteri yaitu radie, tetanus, tifus, dan pneumonia, untuk cara pencegahannya pun itu berbeda-beda. Kesimpulannya, tidak semua penyakit disebabkan oleh virus. Untuk sumbernya itu dari Jurnal Kesehatan dan Wikipedia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh silakan duduk. Ibu mau tanya nih, ada komentar apa atau sanggahan apa dari hasil LKPD yang sudah kelompok 1 paparkan? Ayo, Bu. Iya, boleh. Dari pemaparan hasil diskusi kelompok 1 itu belum ada penjelasan terkait pencegahannya. Ya, Spesifik. iya betul. Nah, jadi ada komentar nih dari kelompok 3 mengenai pencegahannya. Mungkin untuk dilengkapi lagi untuk analisis deskriptifnya, boleh dilengkapi dengan cara pencegahannya, kemudian lebih dilengkapi lagi, dan ibu mau bertanya dulu nih kepada kelompok 3. Jadi menurut kelompok 3 itu hasil dari yang kalian paparkan itu dari jurnalnya sudah relevan atau betul atau belum? Sumbernya sudah relevan atau belum? Oke, sudah relevan ya. Jadi kalian bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Kemudian dari kelompok yang lain apa ada yang bisa disanggah lagi? Tidak, Bu. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, terima kasih. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan lagi mengenai LKPD-nya. Menjelaskan ulang. Yang pertama kalian mengidentifikasi dulu gambarnya. Apakah tadi urutannya sesuai dengan yang kalian isi? Mengidentifikasi gambarnya dulu? Ya, kemudian setelah mengidentifikasi gambar, kalian membuat pertanyaannya, membaca pertanyaannya, lalu kemudian kalian membuat hipotesisnya. Kalian tadi hipotesisnya sudah benar juga. Kemudian untuk tabelnya, collecting data nih, kalian sudah collecting data, apakah sesuai?
Ya, betul. Kemudian analisis datanya, kalian jelaskan secara deskriptif dan kesimpulannya kemudian. Apakah semua kelompok mencantumkan sumbernya? Cantumkan, ya betul. Selanjutnya pengumpulan LKPD. Pengumpulan LKPD itu di WhatsApp grup paling telat hari ini ya dikumpulkan sesuai tadi revisi-revisi yang sudah Ibu dan teman-teman kalian ajukan. Jadi perbaiki, dikumpulkan paling telat hari ini jam 12 malam. Selanjutnya ada penguatan materi. Selanjutnya ada penguatan materi nih, sejarah penemuannya virus terlebih dahulu. Istilah virus berasal dari bahasa Latin virion yang artinya racun. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 dengan ditemukannya penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit tersebut kemudian dikenal dengan istilah penyakit mosaik tembakau. Beberapa ilmuwan yang terlibat dalam penemuan virus adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Adolf Meyer. Pada tahun 1883, Adolf Meyer, seorang ilmuwan Jerman, mengamati penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Meyer kemudian melakukan percobaan dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi dari tanaman tembakau yang sakit ke tanaman tembakau yang sehat. Ternyata tanaman tembakau yang sehat menjadi sakit. Kemudian Meyer itu kemudian mencoba mengamati daun tembakau yang sakit dengan menggunakan mikroskop biasa, akan tetapi ia tidak menemukan bakteri yang diduga menjadi penyebab penyakit tersebut. Meyer kemudian menyimpulkan bahwa bakteri penyebab penyakit pada tanaman tembakau berukuran lebih kecil dari bakteri biasanya. Kemudian penemu lagi itu Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky, seorang ilmuwan Rusia, melakukan percobaan dengan menyaring getah tanaman tembakau yang sakit dengan menggunakan saringan bakteri. Selanjutnya, hasil saringan tersebut ditularkan pada tanaman tembakau yang sehat. Ternyata tanaman tembakau yang sehat tersebut menjadi sakit. Ivanovsky menyimpulkan bahwa penyebab penyakit pada tanaman tembakau adalah bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin. Selanjutnya ada ciri-ciri virus. Kalian di LKPD juga ditanyakan ciri-ciri virusnya ya, sesuai dengan penyakit-penyakitnya. Apakah sudah dicantumkan di LKPD-nya? Sudah, bagus. Nah, Ibu perkuat lagi materinya mengenai ciri-ciri virus. Virus berukuran sangat kecil, berkisar 0,02 sampai 0,3 nanometer. Kemudian paling besar itu berukuran 200 nanometer. Karena itu virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Tubuh virus terdiri atas selubung proton dan bahan inti berupa RNA dan DNA. Virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Virus hanya produksi jika berada dalam sel hidup, biasanya stabil pada pH. Dapat dikristalkan seperti benda mati. Bentuk virus bermacam-macam, ada yang berbentuk batang, bola atau bulat, berbentuk peluru, dan berbentuk T. Aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sinar ultra ungu dan sinar X, tetapi zat antibiotik dan zat antibakteri lain tidak berpengaruh terhadapnya. Kemudian struktur virus. Tadi di LKPD juga dibahas mengenai struktur virus yang menghinggapi orang, jadi sehingga menyebabkan beberapa penyakit. Virus tidak termasuk atau aseluler karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organel-organel lainnya. Jadi virus sama sel itu berbeda atau sama? Berbeda, pintar. Nah, jadi partikel virus yang lengkap disebut dengan virion. Secara umum struktur virus diwakili oleh bakteriofag yang berbentuk seperti huruf T. Nah, ini kepalanya berakapsid DNA, kemudian ini lehernya, serabut ekor, lempeng dasarnya, kemudian ada jarum penusuknya. Selanjutnya, nah tadi sudah dijelaskan struktur bakteriofag itu ada kepala, leher, dan ekor. Bentuk virus. Untuk bentuk virus tadi sudah dibahas juga di LKPD. Bentuk virus itu bermacam-macam sesuai dengan penyakit yang disebabkannya. Ada yang berbentuk bentuk batang dengan ujung oval seperti peluru. Kalau berbentuk batang itu menyebabkan TMV, jadi tobacco mosaic virus. Kemudian berbentuk batang ujung oval
seperti peluru itu namanya rhabdovirus. Kalau bentuk bulat seperti misalnya HIV. Nah, itu virus yang menyebabkan HIV itu bentuknya bulat. Kemudian berbentuk filamen atau benang, virus Ebola, polihedral adenovirus, bentuk T, misalnya bakteriofag itu virus yang menyerang bakteri E. coli. Nah, untuk rangkumannya, Ibu minta ada yang merangkum. Nah, setelah materi yang sudah Ibu paparkan, apa kalian paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Selanjutnya Ibu meminta salah satu siswa di sini untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Boleh, Sipa? Virus berukuran sangat kecil yang terdiri atas rubung proton. Bahan ini berupa RNA. Struktur virus terdiri dari kepala leher dan juga ekor. Bentuk virus ada yang berbentuk batang ujung oval, bulat, filamen, polihedral, dan huruf T. Penyakit yang disebabkan oleh virus seperti cacar monyet, HIV, rabies, dan COVID. Oke, terima kasih kepada Sipa. Mungkin teman-temannya ada yang mau menambahkan? Tidak, sudah cukup ya. Nah, kalian setelah ini akan post test terlebih dahulu. Nah, rangkumannya Ibu tambahkan dulu sebelumnya ya. Virus ukuran sangat kecil, yaitu ukuran meter. Bentuk virus bermacam-macam, ada yang berbentuk batang, bola atau bulat. Kemudian dalam tubuh virus terkandung salah satu asam nukleat, DNA atau RNA saja. Virus tidak memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri di luar sel-sel, sehingga dikatakan bahwa virus bukanlah makhluk hidup yang mandiri, melainkan makhluk hidup yang memanfaatkan sel-sel hidup untuk memperbanyak diri. Nah, rangkuman yang dari Sipa Ibu tambahkan tadi. Nah, selanjutnya kalian akan melakukan post test terlebih dahulu. Ini linknya. Silahkan diisi untuk post test. Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah diisi? Sudah, bagus. Selanjutnya, nah, gimana pembelajaran kali ini? Apakah kalian paham? Menyenangkan? Nah, bagus. Selanjutnya, Ibu mau tanya value apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Bisa memahami terkait virus secara keseluruhan. Ya, betul. Ada yang lain? Jadi value selain yang Anugrah sebutkan, tambahannya itu value-nya kita bisa mengetahui bahwa sekecil apapun makhluk hidup itu akan berdampak besar. Jadi kita tidak boleh menyepelekan hal-hal yang kecil. Jika kita menyepelekan seperti virus ini akan berdampak yang hal besar. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, setelah pertemuan ini di minggu depan kalian akan mempelajari masih terkait dengan virus, tetapi mengenai cara pencegahannya salah satu penyakit itu nanti kalian untuk minggu depannya sekalian persiapkan. Nah, mungkin sekian yang Ibu dapat sampaikan. Semoga kalian mengerti dan kalian pelajari lagi di rumah. Untuk KM, silahkan berdoa. Sudah belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kalian boleh bereskan lagi bukunya, bajunya dipersiapkan, sampahnya dibuang. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.